Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian-kajian ilmu atau ta'lim. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan dan ayunan tangan yang kita ayunkan dari rumah kita menuju majelis ini, menuju masjid ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang paling besar, yakni surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan cara menuntut ilmu tadi atau menempuh jalan yang dilaksanakannya tadi, thariqan ilal jannah, satu jalan menuju surga. Salam dan salam buat baginda dari kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, umatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu, terutama ilmu agama, ya Bapak Ibu, lebih butuh kita kepada ilmu agama daripada kepada kebutuhan kita makan dan minum. Kenapa? Karena dengan ilmu agama itu kita mengenal Allah sebagai Sang Pencipta, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Sebab itu kita sangat butuh, sejak kita bangun tidur sampai hendak tidur kembali, kita butuh ilmu agama. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita bisa
menjalani kehidupan ini atau hari-hari yang kita jalani ini sampai ajal menghampiri kita dengan makna kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap ilmu agama jauh lebih besar dibandingkan memenuhi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Jadi usaha kita seperti apa? Belajar. Mana yang lebih banyak habis waktu kita? Mencari ilmu agama atau mencari nafkah? Kebutuhan jasmanikah yang lebih banyak kita habiskan waktu kita, atau kebutuhan rohani kita? Padahal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, an-nasu ila ilmi ahwaju ila ta'am ahwaju minhum ila ta'am wasyarabi. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain, wa hajatu ila ilmi bi'adadi anfasi. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, manusia terhadap ilmu agama jauh lebih butuh dibandingkan kepada kebutuhannya makan dan minum. Alasannya apa? Karena seseorang itu butuh makan dan minuman satu hari itu sekitar marrotan, satu kali, atau marrotain, atau 2 kali. Kita makan kan minimal itu 1 kali dalam 1 hari 1 malam. Kalau memang kategori kita miskin, mungkin 1 kali yang bisa kita makan, atau mungkin 2 kali marrotain, atau mungkin 3 kali. Namun pada hakikatnya itu kita lebih butuh ilmu agama dibandingkan makanan dan minuman. Wahajatu ila ilmi, sementara kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu bi'ada di anfasi, sejumlah bilangan nafas. Sejumlah bilangan nafas, setiap bernafas butuh mengenal Allah. Siapa yang menarik nafas, kemudian siapa yang mengeluarkannya, atas izin siapa? Jadi dia kenal Allah. Jadi makanya setiap bilangan nafas itulah butuhnya kita ilmu agama. Kalau makan minum tadi sekitar 1 atau 2 kali saja dalam 1 hari 1 malam. Wajar ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, orang yang memahami ilmu agama dengan baik dan benar, ini merupakan segala pokok kebaikan dalam kehidupannya. Dan orang yang bodoh, yang tidak paham terkait dengan agamanya, ini adalah segala pangkal keburukan baginya dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan baginya akan agamanya. Jadi bersyukur kita kalau seandainya kita paham benar terhadap agama Islam yang telah kita peluk, yang telah kita anut, yang kita yakini, paham benar. Sehingga ini sangat luar biasa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang paham terhadap ilmu agama ini bekal yang sangat luar biasa baginya. Kenapa? Dengan ilmu agama itu dia tahu membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Mana yang tauhid, mana yang syirik.
baik itu syiriknya syirik khafi ataupun syiriknya syirik jali. Kalau tidak Bapak Ibu, maka kita terlibat terus dalam kehidupan ini dalam kesyirikan. Tak sadar. Jadi orang-orang yang mengetahui ilmu agama, dia akan terlepas daripada kesyirikan. Kemudian tahu yang sunnah, membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tahu yang taat dan mana yang maksiat. Tahu yang halal, tahu yang haram. Jadi ini alasannya Bapak Ibu pentingnya agama kita belajar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan kamu furqana, pembeda, kekuatan membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang ketaatan, mana yang maksiat, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang halal dan mana yang haram. Inilah pentingnya belajar. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bisa belajar kembali kitab Syarah Kitabul Jami', mengumpulkan beberapa bab dalam satu kitab. Seperti kembali ya, kita belajar tentang Syarah Kitabul Jami', mengumpulkan beberapa bab dalam satu kitab. Ada 6 bab. Saat ini kita masih bab yang kedua, al-birru was-silah. Masih bab al-birru was-silah. Masih banyak Bapak Ibu, masih ada 4 bab lagi. Jadi ini masih bab yang kedua. Bab yang kedua ini insya Allah 2 kali pertemuan lagi dengan malam ini. Ya, 2 kali pertemuan lagi insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita baca hadis yang ke-9 dalam Syarah Kitabul Jami'. Apa hadis yang ke-9? Kita kasih judul, setiap kebaikan adalah sedekah. Ini kalau tidak salah ingat ya, subuh pagi Ahad itu disampaikan Ustaz bagus, terdengar di kamar, karena di kamar ada anak yang sunat. Jadi terdengar, mau disampaikan hanya cerita itu disampaikan Ustaz bagus, tak apa-apa. Yang pasti kalau ilmu agama itu semakin diulang, semakin diingat. Diibaratkan pisau, semakin diasah, semakin tajam. Diibaratkan kaca atau cermin, semakin dibersihkan, semakin dilap, semakin berkilat, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bacakan hadisnya sangat pendek, ya pendek, bisa dihafal malam ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Cuma itu hadisnya, kullu ma'rufin shadaqah. Kalau yang tadi itu pendahuluannya itu an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati Jabir radhiyallahu anhu. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi kita? Nah, ini tadi pendek, bisa dihafal, anak-anak bisa menghafalnya. Kullu ma'rufin shadaqatun, ya kan? Kullu ma'rufin shadaqatun. Hafal satu hadis, ya kan, satu malam ini. Hafal lah, bisa dihafalkan. Kullu ma'rufin shadaqatun. Ibu-ibu bisa hafal? Sudah hafal insyaallah, ya kan? Apa hafal? Kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan adalah sedekah. Jadi dalam hadis yang lain disampaikan, yang dibacakan oleh Ustaz Bagus itu, ya kan? Wa kullu tasbihatin shadaqatun. Setiap
tasbih yang kita ucapkan itu Bapak Ibu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setiap habis sholat atau di luar sholat kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Itu adalah sedekah. Kata Rasul, itu sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid berarti alhamdulillah adalah sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kali sholat atau setiap kita merasakan kenikmatan, kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bersyukur yang mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Ya kan? Itu kenapa setiap la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap habis sholat kan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah di awal saja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu. Itu la ilaha illallah tahlilun. Cuma 3 kali, minimal 3 kali. Kalau 1 kali boleh. Yang pasti setiap kalimat tahlil adalah sedekah. Jadi setiap tahlil la ilaha illallah mau dibunyikan atau mau di dalam hati atau bagaimana, sedekah. Makanya tadi setiap bilangan nafas itu memang benar-benar butuh mengenal Allah, butuh ilmu agama. Ya kan? Jadi setiap nafas ditarik kemudian dikeluarkan juga butuh ilmu agama. Kemudian apa lagi? Wa ala takbiratin sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir sedekah. Berapa kali kita takbir? Setiap sholat itu dihitung sedekah. Di luar sholat pun asalkan dia baca takbir sedekah. Jadi banyakkan Bapak Ibu, sedekah itu pribadi sifatnya. Bagaimana dengan orang lain? Berkaitan dengan orang lain. Wa amrun bil ma'ruf sedekatun. Menyuruh orang berbuat kebaikan adalah sedekah. Baik dengan lisan atau ucapan ataupun ilhal dengan perbuatan. Kadang-kadang kalau anak-anak dengan lisan dia tidak mau, tapi dengan perbuatan dia mau. Coba kalau Bapak Ibu lihat nanti, ada itu mau dia kalau dengan perbuatan, tapi dengan lisan dia tidak mau. Disuruh baca dia tak mau. Tapi ketika Bapak Ibu bercontoh pada baca, akhirnya nggak ada yang main di rumah itu dia baca juga. Atau disuruh ngutip sampah dia tidak mau. Tapi ketika gurunya ngutip sampah dia ikut ngutip sampah. Begitu. Jadi memang menyuruh itu ada di lisan atau bil maqal, ada bil hal. Makanya ada suatu ungkapan mengatakan lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Kalau berdakwah itu ya Bapak Ibu, lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Berdakwah dengan perbuatan atau sikap lebih afdal dibandingkan dengan ucapan. Kalau ucapan mungkin ada sedikit banyaknya nanti, kalau seandainya dia tidak bisa mengatur kata-kata, nanti ada yang salah, ada mengandung gunjing, ya kan, bergunjing. Kemudian nanti ada mengandung hal-hal yang menyakitkan hati. Kalau dengan kata-kata, tapi kalau dengan hal, dengan perbuatan, sudah diatur perbuatan itu dengan baik, maka ada yang mencontohkan. Makanya Rasulullah adalah sebagai contoh yang baik, baik dengan lisan ataupun perbuatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah atau melarang kemungkaran juga sedekah. Jadi dalam hadis ini disampaikan banyak secara umum ya Bapak Ibu, secara umum kul itu semua, ya kul itu semua. Jadi memang secara umum, bukan terkhusus, tetapi semua kebaikan asalkan dia dalam tatanan syariat Islam. Jangan tatanan menurut logika kita, ya kan, tapi menurut
menurut syariat Islam, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Baik kebaikan itu terhadap diri sendiri ataupun kebaikan itu berhubungan dengan orang lain. Kalau tasbih, kemudian tahmid, kemudian tahlil, kemudian takbir, itu adalah antara hamba dengan Rabb-nya. Artinya untuk dirinya saja. Jadi kalau ibu tak bisa melakukan sesuatu memang di rumah saja, dia bisa bersedekah. Dengan apa? Dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid. Jadi artinya Islam itu luas. Bukan ya, syariat Islam itu bukan hanya bersedekah itu dengan harta saja. Ya kan, mungkin selama ini kita mengartikan sedekah itu dengan harta saja, bukan. Jadi memang syariat Islam itu tidak membatasi sebatas harta. Jadi syariat itu tidak membatasi sebatas harta, tapi di luar, lebih luas lagi daripada itu. Boleh dengan perilaku kita, boleh dengan pemikiran kita atau ide kita, bahkan lebih paling kecil senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna ma'ruf itu adalah luas juga. Kebaikan itu luas. Lawannya adalah mungkar. Ya kan, lawan ma'ruf adalah mungkar. Jadi pengertian dan maknanya sangat luas. Ya kan, luas sekali. Semua kebaikan, baik besar ataupun kecil, dan tidak sebatas harta saja, sebatas pemikiran saja, tapi bahkan senyum saja sedekah. Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, menyampaikan bahwa para sahabat menganggap bahwa sedekah itu semata-mata harta saja. Makanya ketika mereka yang seperti disampaikan Ustaz Ikhwan 2 minggu yang lalu itu, mereka proteskan pada sahabat, ya Rasulullah, kami orang miskin tidak bisa seperti orang kaya. Orang kaya itu mereka banyak sedekahnya, mereka sholat, kami sholat juga, tapi mereka bersedekah, giliran bersedekah kami tidak bisa. Mereka banyak hartanya. Yang disampaikan tadi, maka ternyata yang kullu tasbih yang dibacakan tadi lah jawaban Rasulullah SAW. Artinya bersedekah itu bukan hanya sebatas harta saja. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan engkau menggauli istrimu juga termasuk sedekah. Ya, hubungan badan antara suami istri ini sedekah. Jangankan senyum, dia kan bergaul dengan istrinya juga sedekah. Jadi artinya apa? Menyenangkan hati ya. Menyenangkan hati seseorang juga sedekah. Menyenangkan hati istri sedekah. Menyenangkan hati suami sedekah. Menyenangkan hati orang tua sedekah. Menyenangkan hati saudara sedekah. Setiap yang menyenangkan hati orang itu adalah sedekah. Jadi mudah mencari sedekah itu. Artinya luas kalau sedekah. Bahkan kalau seandainya ada orang datang, mereka bertikai seperti yang kita pelajari hadis sebelumnya, mereka itu tidak bertegur sapa, ya kan, selama 3 hari 3 malam, maka mereka mau diadili. Jika kita bisa mengadili pertikaian mereka dengan seadil-adilnya, sehingga mereka baikan, berbuat baik, akhirnya mereka bertegur sapa, karena kita bisa mengadilinya. Bahkan kata Rasulullah, ini juga sedekah. Ta'dilu bainas naini sedekah. Artinya apa? Jika nanti kita bisa mengadili 2 orang yang bertikai sehingga mereka baikan, maka ini juga sedekah.
Membantu orang lain sedekah. Ini pada hadis yang hadis arba'in pernah saya sampaikan, membantu mengangkatkan beban orang lain kendaraannya, ya kan, itu sedekah. Membantu beban nenek-nenek mungkin yang sedang membawa berat bebannya, kita bantu, itu juga sedekah. Orang berjalan, kita naik mobil, kemudian kita tumpangkan ke mobil kita, ini juga sedekah, ya kan? Nah, jadi luasnya Bapak Ibu arti daripada sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Bahkan kalimat atau ucapan yang baik adalah sedekah. Bahkan mengatur kata-kata pun supaya baik, ini sedekah. Diatur kata-kata itu supaya nanti orang tidak tersinggung, itu juga sedekah. Mengaturnya, begitu juga perkataannya, mengaturnya saja sudah dinilai sedekah, apalagi mengucapkannya dinilai sedekah. Oleh karena itu, jika kita punya harta, bersedekahlah dengan harta. Jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka dengan tenaga. Maka dengan tenaga kita bersedekah. Seperti tadi, membantu orang yang sedang membawa beban atau mengangkat bebannya ke tunggangan kendaraannya, atau mungkin dia sudah tua, bisa lagi membawa barang-barangnya, kita bantu dia. Kalaupun tidak bisa, maka kata Rasulullah, boleh bersedekah dengan pikiran atau ide. Tak bisa dengan harta, dengan tenaga, tak bisa dengan tenaga, dengan ide, bersedekah dengan ide. Jika tidak dengan ide, bahkan dengan senyuman juga bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengertian daripada hadis yang telah dibacakan, hadis yang ke-19. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kebaikan, karena Allah membuka pintu seluas-luasnya. Seperti tadi, luas pintu kebaikan itu. Bahkan bagi orang yang tak bisa keluar untuk bersedekah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pemikirannya, dengan senyuman, karena di rumah saja, bagaimana caranya bersedekah? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah